pernah dengar tentang seorang nenek tua yang hidup sendiri di tengah hutan? Konon katanya nenek ini bukan nenek biasa. Siapakah dia sebenarnya? Dan kenapa dia dikenal sebagai nenek pemakan daging? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Veronica Nuria Kastara Jayadea, biasa dipanggil Veronica. Pada video kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menjelajah ke dalam kisah yang gelap dan penuh misteri. Dongeng yang akan saya bawakan kali ini berjudul Nenek Pemakan Daging. Di sebuah tempat yang jauh, tengah hutan yang sunyi, terdapat 4 saudara laki-laki yang sedang berkelana. Setelah berjalan melewati sungai yang deras dan pegunungan, mereka merasa lelah dan lapar. Harapan mereka mulai pudar, hingga akhirnya mereka melihat sebuah pondok kecil dengan asap yang mengepul dari cerobongnya. Dengan penuh harapan, mereka mendekat. Pintu terbuka dan seorang nenek tua muncul dari dalam. Matanya tajam seperti mata elang dan senyumnya lebar memperlihatkan gigi-giginya yang sedikit menguning. Selamat datang anak-anak, sambut nenek itu. Kalian pasti lelah setelah perjalanan yang panjang. Masuklah dan bermalamlah di rumah nenek. Nenek punya banyak makanan lezat untuk kalian semua. Saudara tertua menoleh ke arah adik-adiknya dan bertanya dengan sedikit ragu. Bagaimana adik-adik? Apakah kita bermalam di sini saja? Para saudara laki-laki saling bertukar pandang. Saat itu matahari mulai meninggalkan bumi secara perlahan. Karena tak ada pilihan lain, mereka akhirnya mengangguk setuju. Ketika malam semakin gelap, sang nenek mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Dia mengambil 6 jaring dari lemari kayu tua, lalu mengenakannya di wajahnya seperti penutup. Sekarang coba kalian lemparkan kulit kelapa ini ke kepala nenek, perintah sang nenek. Keempat saudara saling memandang kebingungan. Apa maksudnya ini? Nenek ini aneh sekali, ucap saudara kedua. Kita ketuk saja nenek itu dan kita lempar bersama-sama. Siapa tahu ini hanya permainan anehnya, balas saudara ketiga. Meski hati mereka diliputi oleh rasa takut, mereka tetap memutuskan untuk melempar sang nenek. Bersama-sama mereka melempar sabut kelapa itu ke arah sang nenek. Dan terjadi kemudian membuat mereka sangat terkejut. Sang nenek malah tertawa dengan suara seram yang menggetarkan suasana malam. Lihatlah, aku tidak apa-apa. Coba kalian lemparkan lagi. Lihatlah betapa kuatnya nenek. Keempat saudara saling memandang kebingungan. Sang nenek mulai mengenakan jaring itu di wajahnya lagi, seolah menantang mereka untuk terus melempar. Meski perasaan mereka bercampur antara ketidakpastian dan ketakutan, mereka tetap memutuskan untuk menuruti perintah sang nenek untuk yang kedua kalinya. Setelah itu, tanpa berkata lebih banyak, sang nenek mempersilahkan mereka masuk ke ruang makan untuk makan malam. Seusai makan, sang nenek bicara kembali. Sekarang kalian semua boleh tidur, tapi anak yang paling kecil tidur bersama nenek. Perintah sang nenek. Saudara-saudaranya yang saat itu sudah terlalu lelah dan tidak berpikir panjang mengangguk setuju.
Baiklah adik bungsu, tidurlah bersama nenek. Kami bertiga akan tidur di sini, ucap saudara pertama. Malam itu semakin dingin. Ketika suasana hening dan semua tertidur, sang nenek memulai rencana jahatnya. Diam-diam, dia mencekik si bungsu hingga tewas. Lalu dia memakan sebagian daging si bungsu dan menyembunyikan sisanya di para-para bambu rumahnya. Keesokan paginya, kakak-kakaknya terbangun dan menyadari ada yang aneh. Mereka tidak melihat adik bungsu mereka. "Nenek, di mana adik bungsu kami?" tanya saudara pertama dengan nada yang cemas. Nenek pura-pura tidak tahu. "Aku tidak tahu. Tengah malam aku terbangun, tetapi dia sudah tidak ada," ucap sang nenek berbohong. Para kakak-kakaknya mulai panik dan mencari adiknya di sekitar rumah, tetapi hasilnya nihil. Ketika rasa putus asa mulai menyelimuti mereka, salah satu dari mereka menyadari sesuatu. "Tunggu, lihat itu, semut-semut sedang keluar masuk dari lubang bambu," teriak saudara ketiga. Mereka mendekati bambu itu dan terkejut. Semut-semut itu sedang memakan bangkai adik mereka yang disembunyikan di para-para. "Adik bungsu? Tidak, tidak mungkin. Adik bungsu!" "Nenek telah membunuh adik kita," teriak saudara ketiga. Tanpa menunggu lebih lama, mereka mengambil sebatang kayu lalu mendekat ke arah sang nenek dengan penuh emosi. Dengan kekuatan penuh, mereka memukul sang nenek hingga tewas. Setelah nenek itu mati, mereka meletakkan tubuh nenek itu di atas bumbungan rumah dan membakarnya hingga hangus bersama rumahnya. Asap tebal mengepul ke langit, mengakhiri kisah tragis nenek jahat. Dan demikianlah kisah tentang nenek pemakan daging berakhir dengan tragis. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dan tidak menilai orang hanya dari penampilannya saja. Kita juga bisa belajar dari kisah ini bahwa keadilan akan ditegakkan dan kebohongan akan terungkap meskipun dengan cara yang tidak terduga. Sekian dari saya, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah!